Kick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Pertiwi, NIM 19000504. Pada video kali ini akan membahas tentang merancang komunikasi persuasi secara tertulis dan lisan dalam praktik LS yang disampaikan oleh pendamping sosial PKH yaitu Bapak David Prima Darwin. Nah, video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, atau video ini terkait tentang presentasi materi pada pertemuan 11 dan 12. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang komunikasi persuasi secara tertulis. Pada komunikasi tertulis dilakukan dengan baik antara masyarakat dan bagian dalam struktur instansi pemerintah maupun dengan pihak ketiga. Untuk itu, dari sini pendamping sosial PKH menyampaikan komunikasi tertulis yang ia lakukan dalam kegiatannya. Nah, bagian yang pertama yaitu pesan atau subjek yang ingin disampaikan cukup banyak dan kompleks, perlu penjelasan yang panjang lebar. Suatu teknis visualisasi pesan dalam bentuk angka-angka, gambar, data, statistik untuk meyakinkan sasaran. Jadi, dalam membimbing perlu menggunakan teknik yang tepat dan jelas, serta menggunakan media untuk jalannya kegiatan secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada memerlukan laporan, data, atau dokumen tertulis untuk diarsipkan. Nah, dari sana pendamping sosial PKH menulis laporan terkait bagaimana proses berjalannya kegiatan, kemudian diikuti dengan data yang jelas untuk dijadikan arsip. Yang ketiga, tidak dibutuhkan tanggapan cepat dari penerima pesan. Dalam membuat pesan, pendamping sosial PKH menulis pesan dalam format atau bentuk yang menarik. Kemudian disertai dengan maksud dan tujuan yang jelas serta dimensi atau yang dituju. Hal yang terpenting adalah harus memperhatikan penggunaan kata atau kalimat dengan baik agar sasaran tidak kebingungan atau sulit memahami isi pesan tersebut. Nah, selanjutnya komunikasi persuasi secara lisan. Dalam pelaksanaan komunikasi ini, Pak Darwin menyampaikan materi bimbingan komunikasinya secara lisan, merancang pesan komunikasi tersebut untuk dapat memberikan kemudahan bagi seorang pendamping sosial PKH untuk menyampaikan materi penyuluhan dan dapat dipahami oleh peserta didik atau sasarannya. Adapun tahapan-tahapan untuk merancang komunikasi secara lisan dalam praktik PLS yaitu yang pertama, perencanaan. Dalam hal ini, seorang komunikator atau pendamping sosial PKH melakukan suatu perencanaan seperti menyusun materi bimbingan dan penyuluhan, seperti apa yang akan ia gunakan, lalu tujuan dari tugasnya tersebut, dan bagaimana peserta didik atau sasarannya itu dapat memahami materi yang disampaikan dan ide pokok dalam materi yang akan disampaikan oleh seorang komunikator. Lalu yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian dalam hal ini dimulai dengan merangkai kata-kata yang akan diajarkan kepada peserta didik atau sasarannya. Dan kata-kata dalam penyampaian materi, Pak David menyampaikan informasi di mana sebelum menyampaikan informasi tersebut, beliau merangkai kata-kata terlebih dahulu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, revisi. Terletak pada proses penelaah kembali terhadap substansi dan struktur pesan yang telah direncanakan agar menjadi lebih efektif. Perencanaan pesan meliputi yang pertama, penetapan tujuan. Nah, dalam penetapan tujuan ini, yang harus dilakukan pertama kali adalah memberi informasi. Seorang pendamping sosial PKH memberikan informasi yang penting terkait dengan informasi yang ia dapatkan dari atasannya dan terkait dengan informasi yang penting tersebut. Contohnya, pada kinerja Pak Darwin ini selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan jenis-jenis ataupun ketentuan-ketentuan dari bantuan sosial dari pemerintah sehingga para sasarannya dapat mengetahui segala yang berhubungan dengan bantuan sosial tersebut. Yang kedua, melakukan persuasi. Dalam hal ini, pendamping sosial PKH selalu membujuk sasarannya untuk mau dan bisa masuk ke dalam bantuan sosial dengan selalu memberikan arahan dan petunjuk seputar ketentuan bantuan sosial, dan beliau pun selalu mendorong sasarannya untuk bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Seorang pendamping sosial PKH melakukan kolaborasi
dengan pihak-pihak tertentu seperti anaknya, teman-teman yang memiliki pekerjaan yang sama dengannya, dan aparat pemerintah sekitar. Selanjutnya ada analisis sasaran. Pada analisis ini meliputi siapa, bagaimana latar belakang, usia, pendidikan, jenis kelamin, minat, dan apa yang ingin mereka ketahui. Lalu ada penentuan ide pokok. Dalam menentukan ide pokok dapat dilakukan dengan cara teknik curah pendapat yang berbentuk mendengarkan dan menelaah pesan-pesan yang disampaikan. Lalu dengan menuangkan ide dalam tulisan, memilih dan memilah bagian-bagian yang penting. Nah, untuk memanfaatkan lembar kerja untuk menjelaskan temuan tersebut, simpulan dan rekomendasi dapat menggunakan 5W1H untuk menjelaskan ide pokoknya. Lalu bisa juga dilakukan melihat dari perspektif sasaran melalui pengajuan pertanyaan dan memperhatikan jawaban. Lalu pemilihan saluran dan media. Pesan-pesan harus disampaikan melalui dua saluran, yaitu lisan dan tertulis. Bentuk-bentuk pesan lisan seperti percakapan interpersonal, pembicaraan lewat telepon, wawancara kerja, diskusi kelompok, seminar, lokakarya, program pelatihan, pidato, presentasi, dan sebagainya. Nah, manfaat dari komunikasi lisan ini seperti feedback bisa langsung, lalu pesan relatif sederhana dan mudah diterima, kemudian sasarannya dapat berada dalam satu lokasi dan dapat berinteraksi langsung dalam memecahkan masalah. Demikian video presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.